kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kalau misalnya dilema etika itu adalah dua hal yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Misalnya ada anak yang toxic masculinity, iya apapun gitu kan, case yang memang pertimbangannya dua-duanya benar gitu. Tapi kalau yang rujukan moral itu antara benar dan salah. Di pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan, nilai kebajikan. Kembali lagi ada yang tadi ya, pertama adalah standarnya yang harus kita tegakkan. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pendekatan atau strategi di dalam menyelesaikan persoalan itu. Terkadang yang kita hadapi itu saking beratnya gitu ya. Terkadang orang-orang yang saya tidak mau mereka ya, itu terlalu sarkasme menurut saya. Tapi orang-orang yang belum paham itu adalah benar dan baik. Dia hanya tahu bahwa itu baik, tapi itu tidak benar. Contoh yang paling sederhana, mensejahterakan guru. Salah satunya di kita aja ya, misalnya memudahkan gitu ya. Itu baik, baik. Nah, persoalannya apakah yang akan kita jalankan itu benar atau tidak? Ketika sumber yang kita harapkan untuk merealisasikan keinginan semua guru itu tidak benar. Contoh, saya harus bukan nipu, apa ya, mensiasati, misalnya membeli barang tapi barangnya tidak dibeli, terus uangnya untuk apa? Untuk makan. Tujuannya baik, Betul. dimakan oleh semua gitu ya, tapi itu tidak benar. Iya, tujuannya mensejahterakan ya Bu, salah satunya. Tujuannya gitu ya. mensejahterakan kan, ingin ya kita tahu lah di sini agak jauh gitu ya, Iya. dari Memudahkan. mana itu, tetapi itu tidak benar. Iya. Mana yang Itu harus saya dilema. pilih? Yang benar dan baik. Baik. Bukan yang baik saja, tapi yang benar dan baik. Ketika ada salah satu misalnya itu baik, tetapi tidak benar, ada nggak sih cara lain untuk tetap berpijak pada kebaikan itu dan kita dibenarkan gitu? Itu hanya contoh. Yang kedua, misalnya lagi tunjangan. Setiap kita melakukan aktivitas, tugas tambahan, pertanyaannya, dikasih nggak sih tunjangan? Ada nggak? Oh, ini upah lelah mun baheula mah ada ya, kalau dulu kan ada ya, karena kita masih boleh SPP. Kan boleh itu. Terus ke komite tidak menyebut sumbangan, tetapi ditetapkan besarannya sama.
sehingga bisa tercukupi. Kalau sekarang kan sifatnya sumbangan, orang mau menyumbang berapapun kan kita tidak Iya. boleh maksa, dan itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah hutang. Di awal saya bilang oke, saya mau nyumbang 2 juta rupiah. Faktanya misalnya tiba-tiba kondisi orang itu bangkrut, dia nggak bisa menyumbang, apakah kita akan menetapkan dia itu sebagai hutang? Kan nggak boleh. Maka kondisi itulah yang kemudian di dalam aturannya tidak diperkenankan kita untuk memberikan tunjangan itu, karena di aturan pegawai kita sudah dikasih. Dulu kan tidak ada yang namanya TPP. Dipenuhinya dari mana? Dari komite. Sekarang TPP ada, kenapa masih nuntut? Gitu. TPP itu ada makan dan ada transport. Kalau misalnya kita mendapatkan tugas tambahan, itu adalah apresiasi dari pimpinan bahwa Anda mampu, kenapa terpilih. Yang kedua, kewajiban Anda semua untuk berkontribusi membangun sekolah. Nggak mungkin dong itu dilakukan oleh kepala sekolah sendiri, nggak mungkin juga dilakukan oleh tim gitu. Maka semua harus berpartisipasi untuk membangun sekolah ini. Apakah ketika kita menambah dengan pekerjaan tambahan lalu minta mana honornya, sementara tugas kita mengerjakan itu sama dengan waktu kerja kita? Bener nggak? Apa kita nyuruh hari Minggu tuh kerjain? Enggak kan? Itu kan tetap di waktu kerja kita. Maka sekarang bagaimana kita mengoptimalkan dan mengefektifkan waktu yang kita punya untuk memenuhi tugas kita, fungsi kita gitu. Saya tidak menyebut tugas saja ya, tugas dan fungsi kita sebagai guru, sebagai pegawai, dan sebagai warga sekolah. Gak mungkin saya ngambil dari hal-hal yang mohon maaf yang tadi tidak benar untuk hal yang baik gitu. Tadi kan Ibu udah sempat menyampaikan bahwa langkah-langkah yang Ibu ambil itu kan yang pertama tentu harus melihat standar yang sekolah punya. Iya, Kemudian, aturan berarti itu ya. Yang kedua adalah bagaimana mengatasi dilema itu tentunya dengan strategi yang humanis gitu ya Bu ya. Tapi tentu humanis itu harus benar dan baik gitu, dua poin itu. Nah, menurut pandangan Ibu, apakah hal ini cukup efektif dalam proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Seharusnya efektif, seharusnya gitu ya. Karena saya berdialog dengan orang per orang secara humanis. Tetapi kan faktanya tidak semua orang bisa menerima itu, ya kan? Karena merasa bahwa ada kepentingan dirinya orang itu dan kelompoknya yang sudah mulai diusik kenyamanannya. Sehumanis apapun orang lain memberikan mengajak dialog, membuka pikiran dan hatinya, itu tidak akan pernah benar. Karena apa? Yang ada di pikirannya adalah Anda mengganggu saya, ya kan? Apakah dengan pendekatan yang humanis itu berhasil? Belum tentu juga. Ya faktanya di sini juga banyak yang nggak berhasil. Lalu bagaimana Bu strateginya? Saat pendekatan itu juga tidak berhasil. Saya ini ya, karena saya berangkatnya dari sebuah standar, sebuah aturan, dan saya berangkatnya juga dari hal yang baik dan benar, maka cepat atau lambat orang itu akan terbentur. Tinggal nunggu waktunya aja. Sekali, 2 kali, 3 kali, tetap juga tidak, ya sudah biarkan saja. Maunya apa? Akan dapat benturannya itu. Gitu. Karena tadi ya Bu ada standar yang memang udah jelas itu pakem aturan, ya, iya, Bu, udah ya. pakem. Kalau misalnya kita nggak mengikuti itu, kita berada di koridor yang salah. Contoh misalnya, yang nggak mau mengajar, nggak mau nih ya,
bukan berarti dia tidak tahu kewajibannya. Betul. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak mau mengajar? Ketika misalnya saya teguran, kedua pembinaan, yang ketiga kita ngajak dialog, berhasil tidak? Tidak, karena dia menganggap bahwa ada sesuatu yang sudah tidak ada sebuah kesalahan yang mungkin dia juga karena dia gitulah, kesalahan itu karena dia dan dia sulit untuk memperbaiki, maka tameng untuk semua orang mengakui bahwa saya adalah benar, itu yang dia lakukan. Defense. Ya. Ya kan? Defense. Orang itu akan melakukan defense. Gitu. Mengatakan itu benar, untuk apa? Gitu. Maka kalau sudah defend ya sudah. biar nanti akan mengacu pada yang pertama, sistem itu atau aturan itu ya. Yang akan menegur dia. Gitu. Kan kerugiannya bukan ada di pihak saya. Iya betul. Kerugiannya ada di pihak yang bersangkutan. Dan jangan lupa bahwa kita ini orang dewasa, ya kan? Edukasi kita bukan seperti anak-anak, ya kan? Anak-anak saja harus kita ajak dialog ya, apalagi orang dewasa. Kan nggak mungkin saya mengatakan Anda salah melakukan bla 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 bla, tidak bisa seperti itu gitu. Saya hanya menggiring dia, menyadarkan dia untuk mengakui bahwa itu salah gitu. Boleh nggak kalau kita sebut itu ibu juga melakukan coaching atau segitiga restitusi pada? Sangat boleh, karena memang itu itu yang memang yang dilakukan. sudah saya lakukan gitu kan. Karena kalau coaching kan tidak menganggap bahwa orang itu nol. Betul. Iya, karena ibu tadi bilang kan kita sudah dewasa. Iya, kita sudah dewasa. Guru itu adalah pilihannya dan bagian dari hidupnya. Bekerja tidak setahun 2 tahun, tapi tetap melakukan hal yang seperti itu. Apa yang harus lakukan? Apakah saya harus melakukan dengan cara mentoring? Menganggap dia nol, kan salah. Iya. Di coaching lah, hanya menggiring dia untuk mengakui gitu, menyadarkan bahwa itu tidak benar gitu. Itu kan berarti fix mindset dari orang itu ya Bu. Kan Ya. mindset itu ada yang ground, Betul, ada yang yang fix. Nah ini fix dan ini merupakan tantangan bukan Bu dalam ibu saat pengambilan keputusan. Ya, Oh ini merupakan tantangan ya Bu. tantangan. Saya tidak tidak bilang kendala ya, tapi ini adalah tantangan. Adakah hal lain Bu yang menjadi tantangan ibu saat ibu mengambil keputusan pada dilema etika itu? Selain fix mindset itu ya. Yang terberat itu, karena itu yang ada dalam sosok individu, gitu ya. Karakter ya Bu ya. Bisa Ya. dibilang karakter. Iya, karena itu saya mah mengubah kayak maaf ya tanpa saya menjelek-jelekkan, tapi ini adalah fakta karena ibu-ibu ini orang saya gitu, orang dalam. Kondisi fisiknya cedera itu di bawah standar saya, 50% di bawah standar. Fisik itu berarti bangunan gitu ya. Bangunan, kondisi lingkungan itu semua di bawah. Gitu ya. Ini contoh. Tapi buat saya itu jauh lebih mudah dibandingkan saya harus menggeser mindset saya. Karena mengubah itu bisa cepat, bisa lambat. Tetapi buat saya itu mudah. Tapi bukan berarti mengubah itu tanpa ada campur tangan personal di situ. Tapi ketika berbenturan dengan personal, maka saya akan bergerak dengan fixed mindset. Contoh, lingkungannya harus bersih. Apa artinya saya nyapu tiap hari, nyuruhin bla 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 bla, mau sebagus apapun, tapi ketika mindset warga sekolahnya itu tidak mengakui bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman, susah. Benar nggak? Iya. Sulit. Dan itu tantangan terberat. Saya tidak punya tantangan yang lebih berat di Citeureup ini kecuali itu.
karena itu tadi ya Bu, tantangan fixed mindset itu juga mereka beranggapan bahwa mereka juga benar ya Bu. Ya, makanya Benar doa dan- saya terkabul kan? Doa saya terkabul kan? Betul. Kenapa sekarang suruh ikut GP semua? Oke. Pernah nggak saya tahu bahwa Akan provinsi ada. Iya. akan memiliki kebijakan bahwa mereka itu harus ikut GP versinya provinsi? Nggak tahu. Karena saya pada akhirnya harus membiarkan mereka. Ya udah, bergulir aja. Kurang apa saya di kombel, di briefing, ya kan? Manggil personal, berubah tidak? Tidak. Ya udah, silakan. Sekarang dituntut. Walaupun masih ada juga bahasa nunggu pengumuman resmi. Nunggu pengumuman resmi dari mana? Orang itu dari distrik Jabar kok. Udah resmi dari BPGP. Di situ adalah menurut saya versi belajar yang dikondisikan oleh pemerintah untuk mengubah mindset itu. Ya, itu tadi nyambung sama yang Ibu katakan tadi, yang benturan akan terbentur lagi. Iya, Ya, bener. Itu kan karena semuanya standar. Saya pernah bilang pemerintah sekarang hanya akan memilih pegawai yang memiliki kompetensi, ya kan, dan berakhlak. Sudah ikut kan berakhlak? Hanya itu. Bagaimana dengan pegawai-pegawai yang tidak memiliki kompetensi dan berakhlak itu? Selesai Bu, percaya diberhentiin nanti. Apakah itu dengan hormat, tidak dengan hormat dan sebagainya. Tunggu aja. Itu akan tersisih gitu. Selanjutnya Bu, tadi kan setelah kita menghadapi situasi dilema etika Bu, apakah Ibu punya jadwal atau prosedur gitu yang teratur saat Ibu menghadapi kendala apa, atau misalnya saat ada masalah langsung diselesaikan hari ini, atau misalnya dijadwalkan terlebih dahulu, atau Ada prosedur lain. Kalau yang terjadwal yaitu tadi bisa dengan briefing, ya kan? Iya. Bisa melalui komunitas belajar. Nah, itu adalah wadah ya. Nah, itu sudah teragendakan. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya personal, gitu ya, itu saya harus melihat situasi dan kondisinya. Kadang-kadang ada guru yang lagi, misalnya dia lagi emosi, lagi menggebu-gebu, lagi memang merasa bahwa haknya teraniaya dan lupa bahwa ada hak orang lain juga gitu kan. Saya harus sabar menunggu situasinya yang tepat untuk bisa saya berdialog gitu. Karena situasi yang tidak tepat itu tidak bisa membeli, tidak bisa membeli apa yang kita harapkan gitu. Itu punya kontribusi besar. Tapi nih ada kalanya saya harus melakukan saat itu juga jika tindakan sikapnya sudah mengarah pada tindakan yang membahayakan lembaga. Harus saat itu juga. Mau tidak mau, enak tidak enak, saya harus melakukan. Dan itu pernah terjadi? Ya pernah saya lakukan. Masalah keuangan, masalah PPDB. Saat itu juga karena ini sudah membahayakan lembaga. Gitu. Coba aja sekarang rasakan. Maka kemudian ketika ada Belum. oh, Masih ada dua lagi. ya oke. Maka ketika ada misalnya sebuah peristiwa yang kemudian orang atau masyarakat atau mungkin sama kepala sekolah atau masyarakat dunia pendidikan yang mungkin kenal Citeureup, Citeureup begitu misalnya. Oh iya emang gitu. Itu seperti dua mata pisau buat saya. Saya mengiyakan,
juga balik ke saya. Iya. Saya tidak mengiyakan, Itu tetap juga balik kembali. ke saya. Gitu. Dan itu tantangan, bukan tantangan, problem hati. Ya, Ibu, dalam penyelesaian kasus-kasus dilematika yang tadi Ibu paparkan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang mempermudah ya. Iya. Ya itu CGP salah satunya. Salah satunya nih ya, keberadaan CGP itu cukup membantu. Nggak terbayang lah saya kalau misalnya satu sekolahan ini CGP-nya masih seperti waktu itu. Ingat? Iya, satu Hanya orang. berapa Dua. orang gitu ya. Iya. Saya datang ke sini cuma sekian, dan itu lumayan berat. Aduh, bagaimana saya tuh, terutama di pembelajaran ya. Maka saya menganggap bahwa kehadiran CGP itu, GP ya, kehadiran GP maupun CGP itu cukup membantu gitu, sangat membantu, meringankan. Maka doa saya benar ya, kabul. Begitu suruh ikut GP, alhamdulillah semua gitu. Semua. Itu ya pertama. yang paling membantu. Yang kedua adalah seleksi kebijakan ya, kebijakan tentang PPDB tahun ini. Kebijakan tentang PPDB tahun ini itu saya banget karena dimulai dari sesuatu yang bersih gitu. Sehingga kita berharap bahwa prosesnya pun akan begitu, karena sesuatu yang bersih, tidak bersih, salah, tidak jujur, itu akan ditutupi oleh ketidakjujuran yang lain lagi gitu. Seperti gali lubang ya, kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan yang lain lagi gitu. Jadi saya itu luar biasa, saya banget. Jadi ada dua hal ya Bu, faktor yang bisa bantu Ibu, SDM yang memang memiliki kompetensi. Betul. Dan yang kedua adalah kebijakan itu ya Bu. Ya, kebijakan pemerintah asal didukung gitu kan. Ya. Dan emang tahun ini keren sih Bu PPDB. No. Iya. Nah itu seperti didukung. Padahal itu walaupun tidak ada kebijakan, saya akan melakukan hal yang sama. Tapi begitu ada dukungan, rasanya oh ya Allah, Makin kuat gitu ya Bu. makin kuat gitu. Yang terakhir, Ya, yang terakhir dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang paling utama adalah kita ini pegawai, kita ini bekerja, kita ini punya visi misi, selain visi misinya lembaga, visi misi pribadi. Nah itu harus diintegrasikan jadi satu pada sebuah keikhlasan. Kosongkan pikiran kita untuk macam-macam, ikhlas saja pada visi lembaga, pada visi kita. Makanya saya selalu ditanya oleh pengawas, ketika saya mengelola sekolah, saya tidak akan meninggalkan prinsip hidup saya. Apa Bu? Kejujuran. Pahit, berat, mungkin banyak musuh juga gitu ya. Pasti Banyak gitu. hal baik. Ya. Tapi itu prinsip hidup saya, gimana dong? Walaupun dalam faktanya saya harus meramu bagaimana tidak kaku, gitu. Ya kan? Karena itu harus, tidak kakunya itu bukan berarti kita tidak menjalankan ya, toleran, bukan berarti toleran sama hal-hal yang seperti itu. Tidak kaku maksudnya dalam segi waktu. Ya. Jangan sampai saya punya target, oh 2 bulan harus gitu. Tapi itu harus terus dilakukan. Nah ini pengalaman, kalau kita sebagai kepala sekolah sudah tidak memiliki keikhlasan untuk membangun itu, kacau. Apa sih yang diharapkan oleh kita, saya gitu sebagai kepala sekolah?
buat saya adalah kebanggaan ketika pelayanan guru-guru itu semakin baik pada anak-anak. Itu kebanggaan buat saya, bagaimana saya bisa melayani semua ini dengan lebih baik gitu ya, bagaimana melayani masyarakat juga dengan lebih baik dan seterusnya. Tapi intinya adalah pelayanan terbaik harus kita berikan dengan keikhlasan. Untuk ikhlas susah, Bu, susah, sulit itu. Bisa mulut ngomong, Tapi hatinya belum Hatinya, tentu. iya. dan itu latihannya kayaknya dari mulai kecil harus